Cuma yang menjadi satu hal yang menarik, pada saat pertama kali masuk ke kelas, ke kuliah itu, dosen itu bukan nyuruh kuliah. Oke. Tapi di Unisba itu karena ada 4 lantai, saya di lantai 4. Di bawah itu terdengar ada yang lagi aksi, demo. Orasi-orasi gitu ya. Orasi-orasi. September 97 waktu itu. Sampai ke Oktober, November, Desember. Jadi pertama kali saya masuk kelas itu disuruh ikut demo. Kita bisa mengadakan berbagai macam kegiatan, tapi memang pada waktu itu masih diarahkan non politis. Kita lebih kepada seputar buku, musik, dan cinta. Jadi bagaimana intelektualitas kita, bagaimana seni kita, dan bagaimana kasih sayang kita kepada sesama di kota. 2004 itu pemilu pertama kali secara langsung. Ya, sebelumnya itu dipilih sama DPR. Ya, kita hanya memilih partai politik saja. 2004 itu kita memilih langsung, baik partai politiknya maupun juga calonnya. Termasuk di 2008 kita mulai pemilihan kepala daerah secara langsung. Itu 100% yang pertama tadi akses air minum itu kewajiban pemerintah pusat untuk menyediakan kepada rakyat Indonesia, termasuk PDAM Kota Sukabumi. Kota Sukabumi cakupan layanannya baru di kisaran 40-30%. Hai, kembali lagi bersama Rika TPW di podcast yang membahas beragam tema. Kali ini di hadapan saya sudah hadir Kang Anton Rahman Suryana, bukan RSP, bukan rumah sakit yang lagi trending sekarang kan, Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kang Anton di podcast The Portalwi. Kang, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, tapi Akang ini ya sehat ya? Alhamdulillah. Iya sih, kelihatan dari ininya sehat, Kang. Sehat. Masih berbobot. Main fisik nih. Kang Anton, beliau ini penonton The Portalwi nih, khususnya saya ingin menginformasikan siapa sosok Kang Anton ini. Beliau adalah mantan direktur PDAM pada tahun 2013. 2014, 2018. Oh, 2018. Dan sebagai pernah mengalami jadi mantan KPU ya. Iya, 2003, 2013. Juga memimpin KNPI. KNPI 2008, 2009. Luar biasa ya Akang berorganisasi ya. Pengalaman Akang nih dari sekian dari mulai organisasi terus pernah menjabat juga di beberapa posisi yang penting lah ya, yang benar-benar ini seperti apa sih Kang Anton, boleh dong bercerita sedikit? Jadi cerita nih ya. Cerita dong. Ini diawali sebetulnya dulu semenjak selepas sekolah ya di SMA. Kebetulan SMA saya di SMA 3 Kota Sukabumi. SMA favorit ya? SMA, dari dulu sampai sekarang. Salah satu favorit. Di SMA 3 ini ya kebetulan tidak terlalu banyak tertarik dengan dunia organisasi ya. Saya lebih banyak berteman begitu dan bermain di luar lah begitu. Ketika masuk kuliah di tahun 97 selepas SMA, ini yang agak luar biasa sebetulnya lompatannya. Di 97 itu di bulan September saya masuk ke Unisba. Dan di situ masuk tahap dulu ta'aruf, lalu BSM ya, bimbingan studi mahasiswa dan lain sebagainya. Cuma yang menjadi satu hal yang menarik, pada saat pertama kali masuk ke kelas, ke kuliah itu, dosen itu bukan nyuruh kuliah. Tapi di Unisba itu karena ada 4 lantai, saya di lantai 4. Di bawah itu terdengar ada yang lagi aksi, demo. Orasi-orasi ya, orasi-orasi. September 97 waktu itu. Sampai ke Oktober, November, Desember. Jadi pertama kali saya masuk kelas itu disuruh ikut demo. Pertama masuk kelas disuruh demo. Dan Akang orang yang benar-benar lempeng dari SMA-nya, benar-benar tidak tahu organisasi dan sebagainya. Tiba-tiba sama dosen, sekarang kalian tidak usah dulu kuliah karena di bawah kita lihat senior-senior kalian lagi aksi, silahkan ikut saja di sana. Kalian cermati dan lain sebagainya, ikut saja. Jadi setelah ta'aruf itu kan mahasiswa yang baru itu dibotakin ya. Jadi 1 senti kalau tidak salah. Itu istilah ta'aruf itu maksudnya ospek gitu? Iya, ta'aruf itu perkenalan kampus. Kalau di Unisba itu ta'aruf namanya. Gitu. Kalau kira ta'aruf untuk pacaran aja, bukannya? di yang lain ospek, kalau di kita ta'aruf pengenalan kampus. Jadi yang botak-botak itu sama senior ketika kita
turun ke bawah tuh disuruh di paling depan. Disuruh paling depan dan berhadapan-hadapan sama polisi yang pasukan huru-hara dulu, PHA kan. Itu termasuk bagian dari peloncoan mungkin ya. Jadi yang pegang tameng sama tongkat. Senior kita yang di belakang teriak-teriak sambil lempar batu. Nah, kita yang di depan kena pukulnya karena polisi kan marah ketika dia dapat lemparan batu, kita yang kena sasarannya gitu kan. Dari sekian bulan waktu itu mengikuti aksi demonstrasi di kampus itu, akhirnya mulailah mengenal yang namanya dunia organisasi. Jadi sampai akhirnya di bulan April ya Pak Harto turun 98. Itu kita tuh yang jadi martir paling depannya begitu di Unisba tuh, di gedung sate itu kita mahasiswa se-Bandung Raya tuh pada tumplok di situ. Lalu setelah itu juga kita dikirim ke Jakarta begitu dan sebagainya. Disitulah saya mulai agak sedikit mengenal dari sisi organisasi, pemerintahan, kenegaraan begitu ya. Dan akhirnya ikut latihan dasar kepemimpinan di organisasi Senat Mahasiswa waktu itu. Sampai tahun 99 saya menduduki ketua senatnya di Unisba. 99-2000. Cuma memang dalam perjalanan 99-2000 itu menjelang ke 2000-nya saya sering pulang ke Sukabumi itu lihat di bis itu kalau dulu kan belum ada travel ya, masih bis. Dan macetnya luar biasa ya. Luar biasa. Dulu tuh ada yang namanya Yusuf apalah begitu yang jurusan Cirebonan begitu. Itu lewat depan kampus. Kita kadang-kadang satu bis itu lihat mahasiswa yang lain begitu, apalagi yang menarik gitu ya, dari perempuan begitu. Kita ingin tahu kenal itu susah juga begitu, padahal kita sama-sama mahasiswa dari Sukabumi. Akhirnya di akhir 2000 menjelang 2000 itu, menjelang akhir masa jabatan saya di Senat, saya kembali ke Sukabumi dan coba mengontak teman-teman saya waktu di SMA. Ternyata di Sukabumi itu dulu ada organisasi mahasiswanya, ada yang namanya HIMSI, Himpunan Mahasiswa Sukabumi, ada yang namanya Himpunan HIMASI, Himpunan Mahasiswa Sukabumi, ada yang namanya IMSI, Ikatan Mahasiswa. Itu semua ada tuh organisasi-organisasi itu. Di tahun 99 kebetulan juga mereka pernah mengadakan satu kumpulan dan menghasilkan satu kepengurusan. Di antaranya ada yang namanya Presidium, itu dari IPB 1 dari Sukabumi, Kang Ateng Jailani yang sekarang kerja di Dispora ya. Dia sebagai sekjennya, lalu dari UIN Hidayatullah yang di Bandung, ya IN Sunan Gunung Jati lah kalau sekarang, terus dari Hidayatullah yang di Jakarta. Itu mereka salah satu yang bagian dari Presidium Himpunan Mahasiswa itu, tapi ternyata vakum. Dari 99 dibentuk, 2000 itu vakum. Nah, saya akhirnya coba membangkitkan lagi itu. Dan muncullah yang namanya musyawarah besar. Musyawarah besar diikuti oleh lebih dari 40 kampus dari 10 provinsi ya. Dari 8 provinsi, dari 10 kabupaten kota yang ada dari Bali, Udayana, ada yang dari Unila, Lampung, dari Bandung, Jakarta, Bogor, Sukabumi. Mahasiswa yang asal Sukabumi yang kuliah di daerah-daerah tersebut pada kumpul di kota Sukabumi, di Sukabumi, di Gedung Islamic Center waktu itu. Di lapangan Merdeka Islamic Center. Ya, itu waktu itu dihadiri oleh Profesor Ramlan Soekardi. Kebetulan beliau salah satu profesor yang sedang manggung ya di pemerintahannya. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2000. Tahun 2000. Pak Ramlan Soekardi itu asal dari Sukabumi, dia sekolah di MY dan dia tertarik dengan memberikan perhatian lah begitu terhadap orang-orang Sukabumi yang memang berkesempatan untuk bisa kuliah. Dia hadir di forum tersebut dan terbentuklah Himpunan Mahasiswa asal Sukabumi. Jadi HIMASI. Dari situ perjalanan saya. Jadi HIMASI itu terbentuk di 2000. Di tahun 2000. Sebelumnya sudah ada. Tahun 55 ternyata sudah ada. Ya, ketika ditelusuri ternyata vakum, 2000 lah mulai bangkit lagi. Nah, disitulah mulai kita mengenal dengan pemerintah kota. Karena mahasiswa pada saat itu masih disegani ya. Masih didengar lah suaranya. Pasca demonstrasi 98. 99-2000 itu mahasiswa masih dihargai dan disegani. Pemerintah kota termasuk dan pemerintah kabupaten ketika mendengar nama mahasiswa, himpunan mahasiswa itu mereka sangat respect sekali. Kita tidak terlalu sulit lah untuk bisa berinteraksi dengan para pejabat-pejabat yang ada di pemerintah. Termasuk pada saat itu zamannya itu wali kotanya Bu Moli. Bu Moli ya. Lalu kalau di kabupaten, bupatinya Pak Maman. Mereka atensi sekali terhadap kita. Kita bisa mengadakan berbagai macam kegiatan, tapi memang pada waktu itu masih diarahkan
non politis. Kita lebih kepada seputar buku, musik, dan cinta. Jadi bagaimana intelektualitas kita, bagaimana seni kita, dan bagaimana kasih sayang kita kepada sesama di Kota Sukabumi. Karena pada saat itu banyak kejadian musibah di mana di daerah Surade, Jampang dan sebagainya. Kita banyak mengadakan Jadi Himas aksi ini sosial. kota dan kabupaten. Kota dan kabupaten. Oke. Jadi himpunan mahasiswa asal Sukabumi. Oh, baik kota jadi maupun kota dan kabupaten. kabupaten. Oke. Nah, perjalanan setelah Himasi ini terbentuk selama 2 tahun sampai 2022 kita beraktivitas. Selepas dari Senat Mahasiswa di Itu Unisba, program-program berjalan, Kang. berjalan, Oke. alhamdulillah. Jadi kita banyak mengadakan event ya. Ada Dan lomba, menyentuh langsung masyarakat gitu ya, ya. ada lomba lintas alam, ada gelar mahasiswa, festival band belajar, ada bakti sosial dan sebagainya lah pokoknya. Kita banyak kegiatan yang kita berikan kepada masyarakat dari mahasiswa. Dari situ mengantarkan saya di tahun 2023, usia saya waktu itu baru selesai kuliah ya, tahun 2002 selesai, 2002 selesai, 2003 itu baru menyelesaikan wisuda begitu, akhir 2022. Terus 2003 itu saya ikut KPU seleksi dan diterima. Sebentar. Jadi usia saya masih 22 atau 23 Iya, makanya tahun saya gini, dari Akang selama aktif di Himasi, itu masih kuliah berarti? Masih kuliah. Jadi Bandung Sukabumi gitu? Ya, Bandung Sukabumi. Oh, oke. Saya selesai 2002, 2003 saya daftar KPU dan diterima di KPU sampai 2013. Selama 10 tahun saya di Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi. Disitulah saya mulai banyak mengenal dengan orang-orang yang ada di Sukabumi, di Kota Sukabumi ya. Itu pencapaian Akang di usia, ya istilahnya masih boleh dibilang masih sangat muda ya. 23 Iyalah. tahun lah sampai 33 tahun. Oke. Setelah itu saya di PDAM kurang lebih 4 tahun. Selesai dari PDAM karena ada situasi politik yang kurang menguntungkan, Suhu akhirnya politik. vakum dulu di sisi itu. Tapi saya sedikit cerita tentang di KPU ini. Di KPU ini kan berinteraksi Baru mau dengan tanya banyak saya. pihak. Bagaimana di di KPU ini KPU? banyak pihak ya yang terinteraksinya ya, yang berkaitannya lah begitu. Urusan dokter kita berinteraksi karena kesehatan paslon harus diperiksa dengan dokter. Kita kerjasama dengan ID. Urusan pengusaha, cetakan, pengusaha dan lain sebagainya kita juga berinteraksi karena kita ada sosialisasi gitu ya, mencetak berbagai banyak barang gitu. Dengan media jelas kita berinteraksi karena kita juga diliput terus setiap hari, update setiap terus hal ya. diupdate terus. Kita dengan partai politik sudah jelas karena kita memang pelayan mereka, itu mengayomi administrasinya. jadi. Lalu dengan para pesohor petinggi gitu ya, yang kemudian dia menjadi calon wali kota, kita juga berinteraksi, mereka daftar dan sebagainya. Jadi semua segmentasi elemen masyarakat kita berinteraksi. Di KPU itulah saya mulai mengenal ya, dengan media, dengan aktivis, dengan berbagai macam komponen saya mengenal. Dan alhamdulillah dari 2003 sampai 2013 itu semuanya pelaksanaan pemilu ya, baik pemilu karena pemilunya itu waktu itu pertama kali 2004 itu pemilu pertama kali secara langsung. Ya, sebelumnya itu dipilih sama DPR ya, kita hanya memilih partai politik saja. 2004 itu kita memilih langsung baik partai politiknya maupun juga calonnya, termasuk di 2008 kita mulai pemilihan kepala daerah secara langsung. Jadi experience saya alhamdulillah bisa diberikan kesempatan ya, berpengalaman untuk menjadi penyelenggara pertama di perhelatan penyelenggaraan pemilihan di Indonesia ini. Jadi pemilihan kepala daerahnya, wali kota, wakil wali kotanya, gubernur, wakil gubernurnya, termasuk presiden dan wakil presidennya di Kota Sukabumi. Termasuk legislatifnya secara langsung di Kota Sukabumi. Itulah yang saya dapatkan. Kang, sebelum jadi Akang tuh dari kuliah setelah selesai itu langsung ke KPU ya, Langsung bukan ke KPU. KNPI dulu, bukan? Nah, KNPI di KNPI itu memang dari tahun 2000 juga ketika membentuk Himasi kita sudah masuk. Sudah masuk menjadi bagian dari KNPI. Waktu itu masih di anggotanya. Jadi saya masih ingat pimpinan saya waktu itu almarhum Kang Iwong ya. Almarhum Kang Iwong pimpinan saya. Jadi masih ikut-ikut saja gitu dengan para senior aktivis yang ada di KNPI. Kemudian di 2003 ada Kang Dadi, Ruslandi yang jadi Kang Agus dulu. Kang Agus Santosa, setelah Kang Agus, Kang Dadi. Nah, di masa mereka ini saya jadi pengurus saja. Jadi pengurus, jadi wakil ketua gitu.
Baru di 2008 selesai Kang Dadi Ruswandi ini selesai mengakhiri jabatannya, saya ikut pencalonannya. Dan alhamdulillah memenangkan. Jadi di 2008. Jadi pada saat di KPU berbarengan dengan aktivitas saya di KNPI. Gitu. Oh, jadi dua jabatan berarti itu sekaligus. Oke, gitu. Nah, itu kan sama-sama apa ya, tugasnya jasa dong, dalam artian Akang sebagai di posisi leader atau pemimpin di situ, KNPI kan istilahnya banyak program dan benar-benar itu untuk masyarakat gitu. Jadi kan gini, gimana kalau KNPI itu wadah berhimpunnya para organisasi kepemudaan. Jadi di situ ada yang namanya pemuda Pancamarga misalnya. Ada pemuda Pancasila misalnya, itu banyak tuh. Dulu itu kalau tidak salah saya ada 85 organisasi. Itu organisasi kepemudaan dan itu legal ya, berbadan hukum karena mereka itu kepanjangan tangan dari atasnya. Jadi kayak misalnya pemuda Muhammadiyah DPP-nya ada. Di Kota Suomi ada gitu. Terus banyak tuh, ada yang unsur partai, ada unsur keagamaan, ada unsur kemahasiswaan, ada unsur kenasionalisme misalnya kayak pemuda Pancamarga gitu kan. Itu banyak, 80 lebih. Nah di situ mereka mengutus beberapa pengurusnya untuk masuk berhimpun di KNPI. Gitu. Di KNPI ini sebetulnya lebih kepada bagaimana kita bisa menggiring atau membawa pemuda ini mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin di masa depan. Jadi belajar hari ini menjadi pemimpin di masa depan. Kawah candra di mukanya para pemimpin untuk di Sukabumi. Sebetulnya di KNPI Kota Sukabumi itu seperti itu. Nah, KNPI dulu 2008 dengan sekarang di kacamatakan seperti apa? Biasanya pasti ada perbedaan. Oh dulu mah begini, sekarang begitu gitu. Nah seperti apa sih KNPI hari ini? Bicara KNPI Kota Sukabumi hari ini. Untuk dulu itu kita masih lebih kepada bagaimana menempatkan diri sebagai aktivis sosial. Aktivis sosial. Semua elemen bergerak dan sangat respect terhadap para pendiri organisasi dan senior-senior itu. Nah kalau sekarang saya lihat lebih kepada bagaimana nilai-nilai pragmatisme ini masuk. Jadi ketika kita ingin didukung, ketika kita ingin memperoleh dukungan dari berbagai pihak, jadi ada nilai-nilainya ternyata kalau sekarang. Jadi ada pergeseran di situ. Kalau yang lainnya sih lebih kurang sama lah ya, menjalankan program-programnya. Jadi mewakili lah pemerintahan gitu. Nah Kang, untuk di KPU tantangan terbesar apa sih yang pernah ya kan Akang menjabat dua periode berarti ya, dua periode. Ada nggak sih tantangan terbesar Akang pada saat memimpin KPU pada zamannya itu? 2003 itu Komisi Pemilihan Umum diisi di atasnya ya. Waktu itu Profesor Dr. Nazarudin Samsudin. Di situ ada banyak Profesor Ramlan Surbakti dan sebagainya, orang-orang akademisi yang secara kepakaran mereka diakui, termasuk juga ada beberapa aktivis kayak Mulyana Waekusuma, Anas Urbaningrum yang dari HMI begitu ya, dan lain sebagainya lah. Tapi ternyata karena manajerial KPU ini belum terlalu settle, belum terlalu berjalan secara bagus secara aturannya begitu, mereka menjalankan organisasinya mungkin ada hal-hal yang tidak seperti layaknya pemerintah, lembaga atau badan pemerintah yang lain. Jadi waktu itu ada pengadaan barang yang mereka lakukan sendiri. Akhirnya terjeratlah korupsi. Pak Mulyana Waekusuma terkena korupsi, Pak Ramlan Surbakti terkena, Pak Nazarudin juga sama. Banyak yang di komisioner KPU. Padahal pada saat itu orang ketika masuk di KPU itu dianggap orang yang memiliki kapasitas intelektual dan sebagainya. Jadi integritasnya betul-betul terjaga. Iya betul kan, seperti itu kan pada saya tantangannya pada tahun 2004 pemilu legislatif waktu itu ada calon legislatif di Kota Suomi yang menawarkan 1 unit kendaraan roda 4 dan uang sekian. Dan itu saya tolak karena jaga integritas kita. Padahal honor kita sebagai komisioner KPU waktu itu jauh dengan hari ini. Dulu itu anggota KPU itu hanya 1 juta rupiah. Kalau sekarang kan hampir 10 juta. 1 juta rupiah 2003 ya? 2003 1 juta rupiah. Dipotong pajak juga. Waduh. Jadi hanya 850.000 yang keterimanya.
Jadi betul-betul teruji lah begitu Iya, betul. ininya ya. Uji nyali, kita uji nyali, ya, uji nyali, uji mental. teruji komitmennya supaya bagaimana integritas itu Iya. dijaga. Padahal di sisi lain ada yang menawarkan Iya, betul. satu unit kendaraan roda 4 dan uang sekian ratus juta rupiah. Tapi Dan akan tolak itu. dan saya tolak itu. Alhamdulillah penyelenggaraan dari pemilu ke pemilu di Sukabumi tidak ada masalah ya pada saat itu. Yang paling beratnya itu di akhir tahun 2013 pada saat penyelenggaraan pemilu wali kota. Di situ selisih antara satu pasangan calon dengan pasangan calon yang lainnya, atau kita sebut mujarab dan mufakat lah waktu itu, kurang lebih 0,04%. 0,04%, hanya 68 suara. Kalau komisioner KPU waktu itu yang dipimpin oleh saya berniat sesuatu hal, itu mungkin mudah untuk membalikan kemenangan begitu. Iya, betul. Tapi kita jaga integritas kita agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan data yang kita terima, baik dari KPPS ke PPS, dari PPS ke PPK, termasuk dari PPK ke KPU. Kita jaga sesuai data yang kita terima. Di bawahnya seperti apa? Selama ini kita tidak indikan. Tapi yang pasti apa yang kita terima itu yang kita pertanggungjawabkan, itu yang kita putuskan. Sehingga pada saat digugat ke Mahkamah Konstitusi pun gugatannya ditolak dan kita dimenangkan. Karena memang sesuai dengan yang sudah diinginkan. Dan itu menjadi bagian dari tugas dan fungsi KPU sendiri ya. Pada saat itu. Selain itu apa sih, Kang? Ya. Selain hanya menjaga dan itu, banyak lah kalau di KPU itu. Karena kan gini, Kang, punten ya, masyarakat awam mungkin mengenal KPU itu hanya pada event momen-momen yang ya itu tadi kan pilpres, pilkada, pilgub, ya kan pileg. Selebihnya nggak ada itu ya. Apa sih KPU tugasnya gitu kan? Nah itu apa sih? Kan boleh dong dijelasin. Sebetulnya kalau mau dibanding-banding, tentara pun juga tugasnya kan perang ya. Iya. Tapi menjaga pertahanan lah begitu. Tapi kan kita tidak, dari tahun 45 sampai sekarang mungkin tidak terdengar perang dengan negara mana. Lalu tugasnya apa? Diam aja gitu kan? Nggak juga gitu. Mereka berlatih dan lain sebagainya. Termasuk KPU. KPU juga selama 5 tahun sekali mengadakan pemilu. Di jeda sebelum melaksanakan pemilu itu kita mempersiapkan banyak hal, mengevaluasi, lalu kemudian merencanakan, mengevaluasi yang sudah dilaksanakan dan merencanakan yang akan dilaksanakan di momen waktu yang akan ditentukan pemilunya. Nah kebetulan hari ini pemilunya semuanya diserentakkan. Kalau dulu kan berbeda. Kabupaten tahun 2005 begitu, kita 2008 gitu kan, terus selanjutnya ya begitulah secara 5 tahun sekali. Cianjur 2006 gitu. Berbeda-beda daerah dengan daerah yang lain. Kalau sekarang kan diserentakkan. Nah itu kan KPI, KPU dan terakhir apa itu PDAM. Nah selama menjabat di PDAM, jabatan mana sih yang paling, ini belum cerita PDAM loh ya, yang menurut Akang, gue nyaman nih di sini, gue bisa nih istilahnya all out nih di sini, itu yang mana sih, jabatan yang mana sih yang Akang bener-bener gue nyaman nih di sini gitu? Sebenarnya dua-duanya mengalir aja sebetulnya. Mengalir aja. Memang tidak ada ekspektasi gue harus jadi ini, nggak ada ya. Dan kalau dibilang nyaman mana, dua-duanya juga nggak nyaman sebetulnya. Penuh resiko. Saya 24 jam di KPU. Kapanpun saya dibutuhkan harus datang, dan hampir beberapa hari waktu itu kita nggak pulang-pulang gitu ya. Tapi itulah resikonya. Terus di PDAM, mungkin orang akan berpikiran, jabatan basah. Basah karena air. Untung aja nggak banjir ya. Pada saat saya masuk, saya diwarisi hutangnya itu kurang lebih hampir 50 miliar. Diwarisi. Berapa? 50 miliar. 50 miliar. Tahun berapa itu, Kang? Tahun 2014. 2014. Oke. Akang di PDAM berapa periode? 4 tahun. Sampai 2018. Oke. Jadi 2014 itu ketika saya masuk, saya diwariskan satu hutang hampir 50 miliar. 50, Lalu yang kedua, pekerjaan yang tidak selesai, yang seharusnya bisa diselesaikan, kalau tidak salah itu bantuan proyek dari kementerian, dari dari Dinas Kimrum Provinsi Jawa Barat, dananya dari APBN. Nah itu 3,6 miliar itu sudah diserahkan ke PDAM, tapi pelaksanaannya tidak selesai. Jadi pada saat saya datang ke kantor, banyak pipa-pipa diameter 12
inci, 12 cm itu tergeletak di depan kantor. Panjangnya 12 meter, incinya 12 cm. Oke. Nah, itu hampir ada berapa ratus batang gitu di kantor tuh di depan. Itu pekerjaan yang tidak selesai. Karena ada penolakan dari masyarakat di wilayah Sumber, di PH. Di demo direkturnya waktu itu, masyarakat tidak ingin air yang mereka gunakan saat itu diganggu atau diambil oleh PDAM. Akhirnya melakukan aksi dan proyeknya akhirnya terhenti. Saya menandatangani kontrak kinerja dengan Pak Wali itu hampir ada berapa puluh item gitu, dan di akhir masa jabatan saya hampir lebih dari 85% itu diselesaikan. Ada sisa beberapa persen yang harusnya diselesaikan tapi keburu habis jabatannya dan tidak diperpanjang. Yang paling banyak diakui ataupun juga dirasakan manfaatnya oleh pegawai PDAM maupun juga mungkin masyarakat penikmat, itu hutang yang tadi diwariskan itu semuanya selesai dalam di akhir masa jabatan saya. 4 tahun. Dalam 4 tahun itu. Luar biasa. Jadi 42 miliar itu hutang pinjaman luar negeri membangun WTP yang ada di Garuda Ampit. Minjemnya 15 miliar tapi tidak dibayar-bayar, berbunga dan berdenda, akhirnya jadi 42 miliar. Dari 15 miliar itu. Dari 15 miliar itu jadi 42 miliar. Itu dari sekian direksi PDAM yang berganti-ganti itu tidak selesai-selesai. Dan di zaman saya itu selesai. Dengan cara program, kita mengikuti program Debt Swap to Equity. Artinya ada bantuan pemerintah yang diberikan, kemudian itu menjadi hibah ke kita, tapi dibayarkan ke pemerintah pusat melunasi hutang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ditagih karena banyak sumber air kita yang ada di kabupaten, itu Pak Bupati nagih pajak air tanahnya yang harusnya menjadi pendapatan Pemda kabupaten, itu kurang lebih 2 miliar. Pak Bupati nagih langsung kepada saya waktu itu dan minta dibayar untuk diselesaikan. Itu juga selesai. Jadi kita minta di reschedule pembayaran hutangnya, lalu kita minta juga dilihat kembali dari sisi regulasinya. Akhirnya kita mendapatkan potongan harga lah dari 2 miliar itu. Dari 2 miliar itu kurang lebih hanya 1 miliaran. Dan 1 miliaran itu juga kita bayarnya nyicil. Akhirnya selesai itu. Ada juga dari vendor kita nagih 1,6 miliar. Itu juga polanya kita lakukan seperti itu. Dari 1,6 tagihan kita hanya bayar 600-an juta lah. Itu hasil negosiasi saya dengan pihak vendornya. Jadi pada saat menjabat di PDAM maka benar-benar apa tuh kalau bahasa Sundanya tumpuan buntut. Jadi saya bagian nyuci-nyucinya. Iya, jadi saya bagian beberesnya. Tapi dari 4 tahun akan bisa menyelesaikan itu semua. Itu pencapaian yang luar biasa mungkin. Saya tinggalkan itu ada potensi yang bisa kita dapat dari program masyarakat berpenghasilan rendah ya, program PBR, pemasangan sambungan rumah ke masyarakat berpenghasilan rendah. Itu ada potensi pendapatan 1,5. Lalu ada potensi pendapatan dari APBD kita yang setiap tahun diberikan itu 1 miliar belum saya ambil. Itu berarti kurang lebih 2,6. Jadi 1 miliar tambah 1,6 2,6. Lalu deposito kita di Bank Jabar ada sekitar 1 miliaran dan kas kita ada hampir 4 miliaran lah. Saya tinggalkan itu dari diwariskan. Dari hutang 40 miliar saya tinggalkan itu mendapat ada potensi keuangan itu di akhir tahun 4 miliar. Luar biasa. Kang, ini kan saya ini mewakili warga masyarakat kota khususnya nih ya. Boleh dong kita ngorek sedikit. Soalnya gini Kang, punten ya. Bukan paradigma sih. Memang nyata gitu ya. Untuk apa sih bukan pemasaran, untuk PDAM nih, konsumsi air PDAM ya, itu tuh memang banyak keluhan di masyarakat. Nah, bisa nggak jawab, kita bukan bahas kepemimpinan PDAM hari ini ya, tapi lebih kepada kita ingin lebih tahu sih bagaimana karena akan pernah menjabat di sana gitu. Jadi gini, dari kontrak kinerja yang saya tanda tangani tadi diselesaikan 85%, 15%-nya itu yang ini, jadi pelayanan. Saya terakhir di akhir masa jabatan itu, kebetulan Pak Wali Kotanya masih Pak Murad, waktu itu saya menaikkan tarif. Kita ini ada persoalan
pembangunan jaringan kita yang sudah sangat lama, jaringan pipa kita. Oke. Ya, pipa Akses kita dari ini ke dari sumber sumber. sampai ke titik regional mana misalnya, dari titik regional itu disebarkan ke masing-masing ini. Nah, dari titik ini sampai ke konsumsi masyarakat ini banyak pipa-pipa yang lama, yang bocor. Jadi tidak di-maintain sebelumnya yang ini karena memang di bawah tanah. Karena di bawah tanah jadi tidak bisa terdeteksi. Ya. Tapi apa nggak ada pemeliharaan gitu, Kang? Mungkin ada periode di periode tertentu mungkin ada gitu ya, kan? tapi di masa 4 tahun saya karena fokusnya tadi menyelesaikan hutang-hutang. Tadinya kalau misalnya ada perpanjangan misalnya begitu ya, kita selesaikan yang ini nih. Yang keluhan-keluhan ini ya. Masyarakat ini, karena air yang kita produksi sebetulnya bisa untuk mencukupi dari konsumsi masyarakat. Kota khususnya. Nah, sumbernya sendiri gimana sih, Kang? Sumbernya untuk otak kita ada 3. Ada di Kadu Dampit 1, ada di Selabintana 1 ya, Cikado mata air, lalu ada di Batu Karut. Batu Karja. Nah, ini 3 ini sebetulnya kalau kita ini kan cukup untuk buat kota, malahan berlebih. Makanya kita berikan juga ke daerah Cisaat ya, ke kabupaten. Tapi kalau untuk yang kotanya, kalau di maintenance dengan baik, jaringan-jaringannya kita rehab, kita perbaiki lagi, kita ganti begitu. Itu bisa untuk melayani konsumen kita di kota. Dan itu membutuhkan investasi yang besar. Betul, pastinya. Karena harus mengganti jaringan. Iya. Jadi kita harus membuat jaringan yang baru. Nah, itu butuh investasi yang besar. Makanya di akhir masa jabatan saya naikkan tarif. Lalu saya ini kan itu untuk bisa mengumpulkan dana investasinya. Jadi dari cara mengumpulkan dana dari situ, kita inginkan nanti diinvestasikan untuk memperbaiki jaringan-jaringan itu. Pertama, kita menutup kebocoran. Kedua, kita menaikkan pendapatan kita. Begitu. Yang ketiga, kita memberikan pelayanan yang prima terhadap konsumen. Cuma itu belum sempat terlaksana. Itu nah, 2008. Kang. Dan sebenarnya untuk proses pengajuan dari masyarakat ke PDAM itu sendiri ya, untuk air bersih khususnya. Karena kan kayak contohnya lah kasusnya di rumah podcast The Portal ini kan. Kebetulan kita di Perum kan. Dan ini belum ada ini ya. Nah, itu dia. Jadi gini, kemarin gembor-gembor nih, ada sosialisasi dari PDAM. Ini sedikit cerita ya. curhat mak-mak. The power of mak-mak. Jadi kita sudah ada sosialisasi. Ini mau pasang PDAM, mengingat air di kita ini adalah air serapan. Jadi kotor ya, kuning gitu. Kita harus ngebor. Itu pun ngebor nggak bisa berapa meter langsung bersih gitu, harus puluhan meter. Berarti bisa dibayangkan dong pengeluaran kita berapa nih dari setiap rumah. Nah, kemarin pas ada masuklah sosialisasi dari PDAM, ya pasti berbondong-bondong dong warga masyarakat ini berharap. Boleh. Ya dong, silakan. Haus ya. Mohon maaf nggak ditawarin. Nah, otomatis kan istilahnya betapa antusiasnya nih masyarakat di sini, khususnya warga di sini. Tapi pada kenyataannya tidak semudah yang kita bayangkan gitu loh. Ternyata proses dari mulai kita ngumpulin KTP, terus ada bayaran apa tuh nanti pemasangan dan sebagainya, saya nggak paham tuh karena memang belum terlaksana. Nah, itu seperti apa sih? Sebegitu sulitnya kah gitu loh proses? Pemerintah pusat itu sudah mencanangkan program 100 apa tuh maksudnya? 100 akses air minum masyarakat. 0% terus 100 lagi air limbah. Itu 100% yang pertama tadi akses air minum itu kewajiban pemerintah pusat untuk menyediakan kepada rakyat Indonesia, termasuk PDAM Kota Sukabumi. Kota Sukabumi cakupan layanannya baru di kisaran 40-30%. Nah, makanya ketika ada perumahan-perumahan seperti ini seharusnya dia bisa mengembangkan. Cuma persoalannya penyediaan airnya ke wilayah ini memungkinkan atau tidak. Nah, ini yang secara teknis harus dikalkulasi begitu, direncanakan dan sebagainya. Kalau dari sisi kalkulasi saya, ini seharusnya memungkinkan. Harus bisa mengakses atau harus bisa membuka jaringan kepada wilayah mana ini sudah Jahilir sudah Jahilir Kelurahan Baros ya, kecamatan Baros, Kelurahan sudah Jahilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi. Ini seharusnya bisa, karena air dari sini kalau tidak salah bisa dipasok dari Batu Karut. Dan Batu Karut ini luar biasa produksi air bersihnya.
air sehatnya juga Iya. luar biasa. Di Dari sana Batu masih Kata. jernih, Iya betul. masih bagus. Ini kan sampai ke wilayah bawah ini masih bisa, sudah ada jaringannya, tinggal kita ini kan. Cuma kalaupun tidak, ada beberapa titik yang seharusnya pada saat itu saya rencanakan untuk bisa dibuatkan water treatment plant atau sistem pengolahan airnya. Ada di bawah itu kita punya sungai Cimandiri, Ya. di sisi kiri kita ada sungai Cisuda, di sisi kanan kita ada sungai Cipelang gitu. Iya, betul. Sungai-sungai ini Sungai-sungai. memungkinkan untuk kita olah untuk menjadi air bersih dan kita salurkan ke masyarakat. Iya. Dan itu seharusnya bisa. Dan kalau memungkinkan untuk kita menarik investasi dari pihak ketiga. luar ya. Pembiayaannya. Dan Cuma itu belum begini, sampai hari ini belum ya, belum ada sampai ke situ ya. belum. Itu hanya baru wacana dan Masih wacana, iya. dan itu yang terpikirkan oleh saya pada waktu itu, pada waktu 2018. menjabat. Sekarang 2024 jadi sudah lama. Iya. Apakah itu rencana itu dibuatkan DED-nya ya dan lain sebagainya, perencanaan teknisnya misalnya, atau tidak, visibility study-nya kita tidak tahu. Iya, makanya punten ya, penilaian masyarakat kepada PDAM itu kan sangat ini ya, itu sudah bukan rahasia umum lagi kan. PDAM gini. Saya cuma memang kalau untuk yang sekarang ini saya suka agak berat untuk mengomentari ya, silakan saja masyarakat yang menilai. Saya hanya berpikir pada saat 2018 ke belakang ya, 2014 berdasarkan pada saat saya di situ waktu itu ya seperti itulah kita ada nggak sih pada saat akan menjabat keluhan masyarakat seperti hari ini gitu loh, ada nggak sih? Pasti ada ya. Ada. Karena memang sudah memberikan solusi seperti apa kepada khususnya keluhan itu? Lebih kepada solusi parsial dulu, karena memang fokusnya tidak ke situ tidak ke pelayanan, fokusnya kepada penyelesaian yang lain, yang internal begitu tadi ya. Karena kebetulan saya lahir di sini, besar di sini, sekolah di sini, kerja juga di sini, saya kan ingin Kota Sukabumi ini melalui PDAM-nya begitu tidak membebani lah begitu. Nah, kita selesaikan dulu yang menjadi beban PDAM-nya. Jangan sampai ini menjadi beban pemerintah juga begitu. Ya, biarkan pemerintah kota energinya dipakai untuk melayani masyarakat dalam bidang yang lain. Untuk pelayanan air bersihnya kita fokuskan. Nah, itu di fase kedua itu seharusnya bisa dilakukan. Karena fase pertama kita menyelesaikan apa yang menjadi masalah di sebelumnya. Ya, mudah-mudahan sih harapan masyarakat seluruhnya nih, khususnya Kota Sukabumi ya, PDAM benar-benar bisa Amin, ini ya, saya juga berharap begitu memperbaiki lah ya dari manajemen yang sekarang, dari segi pelayanannya ya kan, untuk bisa memperbaiki, mengakomodir semua lah, jangan sampai ada kesulitan. Untuk kita kan butuh air bersih loh masyarakat gitu. Nah Kang, KNPI sudah, KPU iya, PDAM iya, apa sih yang akan sekarang terakhir nih, gue pengen jadi ini nih, ada nggak sih kepikiran hari ini, bicara hari ini ke depan? Saya ada keinginan ya, Sukabumi ini bisa menjadi kota untuk warga Kota Sukabumi. Jadi jangan sampai warga Kota Sukabumi merasa hidup di rumahnya sendiri gitu, betul. Ya. Kita harus bisa jadikan Kota Sukabumi ini menjadi rumah yang nyaman bagi warga kota. Home sweet home katanya. Jangan sampai kita kemana-mana susah. Iya, gitu ya. Terisolir ya. Kesulitan dari sisi ekonomi, kesulitan dari sisi pendidikan, kesulitan dari kesehatan. Ya, saya kira saya sudah melewati banyak fase lah di usia saya sekarang ini, lebih kepada bagaimana keinginan kita melihat kota yang kita tinggali ini, kota yang melahirkan dan bekerja dan sebagainya yang kita inikan ini betul-betul bisa menjadi rumah bagi warga Kota Sukabumi. Nah, ini memang terkesan sederhana, terkesan seolah gitu kan ya. Tapi bagi orang-orang yang mungkin bisa memaknai itu akan sangat luar biasa. Karena kota ini kota yang kecil, sekarang penduduknya setiap tahun bertambah. Akan banyak kepadatan yang memungkinkan daya tampungnya juga terbatas. Akses jalan tol juga sudah mulai terbuka sekarang, kan? Orang pendatang juga, orang yang datang ke Kota Sukabumi juga pasti akan lebih banyak lagi di kemudian hari. Bagaimana kota ini bisa mempersiapkan diri? Saya pernah lihat di salah satu media sosial, misalnya kita ternyata ketika termiskin. Baru mau bicara itu kan isunya gimana ya, itu kan sampai termiskin loh.
Dari Apa sisi itu? ekonominya, penduduk miskinnya ketiga se Iya. Jawa Barat. Nah itu gimana sih kan Ini kan sebenarnya? prihatin kita, sedih ya. Yang namanya produk regional domestik bruto itu kan diukur dari berbagai, ada indikatornya. Iya. Ada dari PAD, ada dari APBD-nya, ada dari berbagai macam lah. Ketika dihitung dan sebagainya, dirumuskan ternyata kita berjumlah RP sekian miliar misalnya RDB. Dan itu ketika dibandingkan dengan daerah yang lain, kita ketiga. Termiskinnya juga kita tertiga. Oke. Nah ini kan satu hal yang memprihatinkan. Iya betul. Kalau di zaman saya waktu itu kurang lebih di kisaran belasan atau 10-11 begitu ya. Sekarang sudah menjadi ketiga, berarti 20 sekian. Nah ini harus ada pemimpin yang berani, yang jujur, yang bersih, yang bisa menyelesaikan itu. Dan saya yakin pasti ada dan bisa. Karena PDAM pun yang tadi konsumennya hanya 19.000, hanya 20.000, punya hutangnya hampir 50 miliar. Dalam ketika kita jalankan ternyata bisa kita selesaikan. Nah saya harapkan Kota Sukabumi, warga kotanya bisa memandang itu, melihat itu. Yuk kita lihat, mari kita ini kan pemimpinnya yang bersih, yang baik, yang jujur, yang betul-betulnya kota. Iya. Bicara pemimpin Kang, ini kan lagi musim pilkada nih ya kan. Suhu politik lah ya. Kacamata Akang, ya pandangan Akang seperti apa sih suhu politik pilkada hari ini Kang? Jadi untuk memandang politik lebih baik memang yang namanya demokrasi, hak politik itu diserahkan kepada masing-masing. Tapi saya yakin warga kota punya nurani. Betul. Ketika melihat Kota Sukabumi 5 tahun kemarin seperti apa, dari 5 sampai 10 tahun kemarin seperti apa, 5 tahun ke depan kita mau bagaimana, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah hanya dengan misalnya janji-janji sesaat, ya dengan uang-uang money politik sesaat yang tidak seberapa, 200 atau 300 ribu, apakah kita mau menggadaikan itu? Iya betul. Lebih baik kita lihat programnya, visi misinya, lalu track recordnya, rekam jejaknya, bagaimana dari sisi kesehariannya, begitu ya. Lalu mungkin dari faktor background dia secara ekonomi, secara pendidikan, begitu. Ketika mereka sudah selesai dengan dirinya, kenapa tidak kita gunakan hak pilih kita untuk memilih mereka? Ya, dengan nurani tentunya. Karena kita ingin menitipkan 5 tahun ke depan Sukabumi lebih baik, betul kan? Oke, Kak Anton, ada pesan khusus nggak nih untuk warga masyarakat nih? Ya terserah lah, mungkin dari secara personal atau mungkin dari apa? Silahkan Kak Anton. Pesan moral untuk warga masyarakat Kota Sukabumi khususnya nih. Saya harapkan bisa lebih cerdas, bisa lebih pintar lagi ya, dan bisa lebih terjaga kesehatannya agar mereka bisa menggunakan akal pikirannya secara sehat dalam menentukan berbagai hal. Ketika akal pikirannya sehat, saya yakin menentukan berbagai hal itu juga akan sehat, hasilnya juga akan sehat. Gitu. Jadi masyarakat kota, mari kita cerdaskan diri kita, sehatkan dulu diri kita, dan saya yakin kita juga akan pintar kemudian dalam perjalanannya dalam menentukan berbagai hal. Jadi endingnya salam waras. Salam sehat selalu. Aduh, ini kayaknya nggak cukup di durasi 45 menit ya Kak Anton. Saya pengen lebih banyak ngobrol lagi sebenarnya ya, apalagi tentang kondisi Sukabumi sekarang yang sudah ada tol, sudah sampai mana Cibadak ya kan, terus double track yang sudah mulai berproses. Dan Sukabumi tidak terisolir lagi nantinya ya kan, pabrik-pabrik juga lebih kondusif dari segi lalinnya kan, pokoknya lebih baik lah ya mungkin harapan Kota Sukabumi ke depannya. Karena potensi PAD kita sebetulnya masih cukup tinggi sebetulnya, PAD kita, pendapatan asli daerah kita. Kalau kita bisa menutupi kebocorannya, kalau kita bisa mengoptimalisasikan daripada potensi-potensinya, saya yakin 1,5 1,7 triliun itu bisa kita capai, karena posisi kita hari ini 1,3. Jadi kebocoran kita minimalisir atau hilangkan, lalu potensinya kita maksimalkan. Saya yakin 1,5 triliun, 1,7 triliun tidak menutup kemungkinan kita bisa ada. Iya, dengan tekad dan ya itu tadi sinergitas dari semua pihak ya. Kak Anton, aduh, nanti sambung lagi ya. Di episode yang judulnya lain.
Seru nih ngobrol bareng Kang Anton, luar biasa ya, dari mulai nol Kang Anton ya, dari mulai nol pengalaman Dari sampai akhirnya di mahasiswa, titik dari yang luar biasa SMA. pencapaiannya sudah memajukan PDAM dan khususnya warga Kota Sukabumi. Kang Anton, terima kasih untuk hadirnya di The Sama-sama, Podcast The Portal We. sama-sama. Nanti kita kembali lagi ya Amin. di episode selanjutnya. Siap. Oke, penonton The Portal We, seru kan ngobrol bareng dengan Kang Anton. Selanjutnya tunggu kami di Podcast The Portal We episode yang lain. Salam The Portal.